Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf dan rekan saya Muhammad Iqbal Rizky dari kelas PGMIA akan menyampaikan materi sistem organ pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Sistem pencernaan berhubungan dengan penerimaan makanan dan mempersiapkannya untuk diasimilasi tubuh. Selain itu, mulut memuat gigi untuk mengunyah makanan, dan lidah yang membantu untuk cita rasa dan menelan. Beberapa kelenjar atau kelompok kelenjar menuangkan cairan pencerna penting ke dalam saluran pencernaan. Saluran-saluran pencernaan dibatasi selaput lendir dari bibir sampai ujung akhir esofagus, ditambah lapisan-lapisan epitelium. Fisiologi sistem pencernaan. Selama dalam proses pencernaan, makanan dihancurkan menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap dan digunakan sel jaringan tubuh. Berbagai perubahan sifat makanan terjadi karena kerja berbagai enzim yang terkandung dalam cairan pencerna. Setiap jenis zat ini mempunyai tugas khusus menyaring dan bekerja atas satu jenis makanan dan tidak mempunyai pengaruh terhadap jenis lainnya. Fungsi utama sistem pencernaan adalah memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan yang kita makan ke dalam lingkungan internal tubuh. Manusia menggunakan molekul-molekul organik yang terkandung dalam makanan dan oksigen untuk menghasilkan energi. Organ saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Mulut. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Penciuman dirasakan oleh saraf olfaktorius di hidung dan lebih rumit, terdiri dari berbagai macam bau. Berikut contoh video mulut. Sebelum teman-teman dapat menjawab pertanyaan pada flashcard tersebut, maka teman-teman harus menyimak dahulu animasi yang akan ditampilkan. Tahukah kamu? Teman-teman, mulut merupakan saluran pencernaan yang pertama, bertugas untuk menghaluskan makanan. Karena di dalam mulut terdapat beberapa organ pencernaan, di antaranya adalah gigi. Fungsinya adalah menghancurkan makanan. Lidah, fungsinya adalah membolak-balikkan makanan, sehingga semua makanan dihancurkan secara merata. Selain itu, lidah berfungsi membantu menelan makanan. Ingat, kelenjar air liur atau saliva. Kelenjar air liur terdiri dari kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis, menghasilkan ludah yang mengandung air, lendir, dan enzim petialin. Air dan lendir berguna untuk melumasi rongga mulut dan membantu proses menelan. Fungsi enzim petialin adalah mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Tahukah kamu? Teman-teman, di dalam mulut kita terjadi dua jenis proses pencernaan makanan, yaitu proses pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanis. Yang mana proses pencernaan makanan di dalam mulut terjadi proses menghancurkan makanan sampai berukuran cukup kecil untuk dapat ditelan. Proses menghancurkan makanan tersebut dilakukan secara mekanis. Ingat,
Prosesnya yaitu dengan cara gigi mengunyah makanan, dibantu dengan pergerakan lidah, dan dicampur dengan air liur atau lendir dari kelenjar saliva. Pada saat bersamaan, proses pencernaan kimiawi terjadi. Ingat, prosesnya yaitu pada saat kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin, mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Sehingga ketika kita mengunyah nasi dalam waktu agak lama akan terasa manis. Setelah proses secara mekanis maupun kimiawi tersebut, makanan akan ditelan dan menuju kerongkongan atau esofagus. Kemudian tenggorokan atau faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Berasal dari bahasa Yunani yaitu paring. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Ini adalah contoh gambar tenggorokan. Kemudian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Berikut contoh video kerongkongan. Tahukah kamu? Teman-teman, kerongkongan merupakan saluran pencernaan kedua yang berukuran kurang lebih 20 cm dan menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat sebuah klep yang disebut epiglottis. Ingat, sewaktu menelan makanan, klep tersebut akan menutup tenggorokan sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Kemudian, pada saat melewati kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung oleh adanya, ingat, gerakan peristaltik otot-otot kerongkongan, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian, atau gerakan yang melebar dan menyempit, meremas-remas, dan mendorong makanan ke arah depan, yang dilakukan oleh dinding kerongkongan, yang tersusun atas otot polos yang melingkar dan memanjang. Akibatnya, makanan yang sudah dicerna dalam bentuk bulatan atau bolus berangsur-angsur terdorong masuk ke lambung. Kemudian ada lambung, merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang keledai. Makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin yang bisa membuka dan menutup. Dalam keadaan normal, sfinter menghalangi masuknya kembali isi lambung ke dalam kerongkongan. Berikut contoh video lambung. Tahukah kamu? Teman-teman, lambung merupakan saluran pencernaan ketiga yang berbentuk kantung, yang berfungsi untuk tempat di mana makanan dicerna. Di lambung terdiri dari kardiak atau pintu masuk dari kerongkongan, fundus, bagian tengah tempat menampung makanan sementara, dan pilorus, tempat keluarnya makanan ke duodenum. Dan ingat, terdapat dinding lambung yang bernama mukosa. Mukosa merupakan lapisan yang terdiri dari kelenjar lambung atau korpus yang mensekresikan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung atau HCl, pepsin, musin, dan renin. Asam lambung berfungsi sebagai pembunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin merubah molekul protein menjadi pepton. Enzim renin merubah kaseinogen menjadi kasein. Tahukah kamu? Teman-teman, di dalam lambung kita terjadi proses pencernaan selama kurang lebih 2-6 jam, tergantung pada jenis makanannya. Dan terjadi 2 jenis proses pencernaan makanan, yaitu proses pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanis. Ingat, proses pencernaan kimiawi di lambung yaitu dengan cara setelah makanan yang sudah dicerna dari kerongkongan
dalam bentuk bolus atau bulatan, kemudian dicerna bersama getah lambung yang terdiri dari asam lambung, HCl, pepsin, musin, dan renin yang dihasilkan dari kelenjar korpus. Pada saat bersamaan, juga terjadi proses pencernaan secara mekanis. Ingat, prosesnya yaitu makanan dilumat oleh otot lambung yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Fase kontraksi tersebut mengakibatkan gerakan peristaltik, dan gerakan ini yang menyebabkan makanan yang telah bercampur enzim berubah menjadi halus seperti bubur yang akan dikeluarkan sedikit demi sedikit dari lambung menuju duodenum atau usus halus melewati pilorus. Kemudian usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Berikut contoh video usus halus. Tahukah kamu, teman-teman, usus halus merupakan saluran pencernaan keempat yang paling panjang, sekitar 6-8 meter, dan terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Ingat, hati, kantung empedu, kelenjar pankreas, dan kelenjar dinding usus bukanlah saluran pencernaan, tetapi termasuk kelenjar pencernaan manusia. Hati menghasilkan cairan empedu, kemudian disimpan di kantung empedu. Kantung empedu menghasilkan cairan empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Kelenjar dinding usus kosong menghasilkan getah usus, dan kelenjar pankreas menghasilkan getah pankreas yang terdiri dari air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim menuju usus 12 jari. Enzim yang dihasilkan kelenjar pankreas berfungsi untuk amilase menguraikan zat tepung atau amilum menjadi gula. Tripsin menguraikan protein menjadi asam amino. Ingat, makanan yang telah dicerna siap diserap melalui villi yang terdapat pada dinding usus penyerapan atau ileum dan diedarkan oleh darah. Villi atau jonjot-jonjot usus berbentuk tonjolan, berfungsi menyerap sari-sari makanan atau absorpsi, sehingga masuk ke pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Umumnya, zat yang diserap adalah asam amino, glukosa,
vitamin, dan mineral. Kemudian, sisa makanan yang tidak diserap perlahan-lahan menuju usus besar. Kemudian usus besar. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri di dalam usus besar juga berfungsi membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Berikut video usus besar. Tahukah kamu? Teman-teman, usus besar merupakan saluran pencernaan kelima yang berukuran 1,5 meter dan berfungsi mengontrol kadar air sisa makanan dan berfungsi dalam proses pembusukan makanan. Di bawah usus buntu terdapat umbai cacing. Ingat, sisa makanan yang tidak tercerna dalam usus halus kemudian diserap menuju usus besar. Proses yang terjadi di usus ini terdapat dua gerakan, yaitu mencampur dan mendorong sisa makanan, mulai dari usus buntu atau sekum, naik ke atas melalui kolon ascendens. Pada dinding kolon ini terjadi proses penyerapan kembali air dan garam mineral atau reabsorpsi, sedangkan bila kurang akan ditambah. Kemudian lanjut ke kolon mendatar atau kolon transversum, lalu ke kolon turun atau kolon descendens, dan terakhir sisa makanan akan didorong sedikit demi sedikit ke rektum dan keluar melalui anus dengan proses defekasi. Ingat, di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini berperan dalam membantu proses pembentukan feses atau kotoran dan membantu menghasilkan vitamin K dan B12. Kemudian usus buntu. Usus buntu dalam istilah anatomi adalah suatu kantong yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Kemudian umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendisitis atau radang umbai cacing. Kemudian ada rektum dan anus. Adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Proses pencernaan. Proses pencernaan dimulai ketika makanan masuk ke dalam organ pencernaan dan berakhir sampai sisa-sisa zat makanan dikeluarkan dari organ pencernaan melalui proses defekasi. Contoh video proses pencernaan makanan. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus.
Kemudian gangguan pada sistem pencernaan manusia, gastritis, artinya adalah peradangan mukosa lambung. Kemudian konstipasi, gangguan ini berarti lambatnya pergerakan feses melalui usus besar dan sering dihubungkan dengan jumlah feses yang kering dan keras pada kolon yang menumpuk karena lamanya waktu penyerapan cairan. Kemudian pankreasitis merupakan peradangan dan ini dapat terjadi baik dalam bentuk pankreasitis akut maupun pankreasitis kronis. Kemudian diare terjadi akibat pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan pada ileum. Kemudian flatus, masuknya gas C dalam saluran pencernaan. Gas C tersebut berupa udara yang tertelan, gas yang dihasilkan bakteri atau gas dari difusi darah yang masuk ke saluran pencernaan. Kemudian tukak lambung atau ulkus. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Beberapa gangguan lain pada sistem pencernaan antara lain sebagai berikut. Peritonitis merupakan peradangan pada selaput perut atau peritoneum. Gangguan lain pada lambung adalah gastritis atau peradangan pada lambung. Dapat pula appendix terinfeksi sehingga terjadi peradangan yang disebut appendicitis. Cukup sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih.